Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini dalam mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. Oke. Nah, apa kabar semuanya? Kalau porsi tanya apa kabar, maka jawabannya adalah baik, luar biasa, dahsyat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Dan kalau saya katakan halo, silakan jawab hai. Kalau saya bilang hai, maka silakan jawab dengan halo. Kita coba halo. Hai. Oke, hai. Hai. Halo. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Biasa. Hai, halo, hai. Hari ini, Pak Rosi akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat infografis dengan Canva. Namun sebelumnya, Pak Rosi punya kata motivasi untuk kita semuanya bahwa kita harus memiliki semangat ya. Oke, nah di sini bahwa kita harus tersenyum lepas ya. Biarlah semua dunia tahu bahwa kita lebih dahsyat hari ini dibanding hari kemarin. Setuju? Luar biasa. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah karena kita jangan menunggu ya keajaiban dunia itu datang. Kita harus bangkit, bangun. Tentunya pagi ini kita harus tetap semangat. Oke, nah kalau Pak Rosi bilang semangat pagi, silakan jawab dengan pagi, pagi, pagi. Oke, kita coba semangat pagi. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas Sugandi untuk memimpin berdoa. Sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan dimudahkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, nah selanjutnya tentu Pak Rosi ingin memeriksa kehadiran kalian semuanya di kelas BKP 1 ini. Kalau Pak Rosi panggil jawaban, silakan berikan jawaban siap ya. Oke, Mulyanto. Oke, Nora. Rara. Bagus. Rahmat. Luar biasa. Siska. Bagus, hadir. Fur dan Widya. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini? Yang pertama adalah kalian harus mampu menggunakan aplikasi produksi desain komunikasi visual. Kedua yaitu kalian mampu memproduksi karya grafis pada industri desain komunikasi visual. Sudah jelas? Baik, kita lanjut. Nah, apakah kalian pernah mengamati masalah-masalah sosial yang ada di sekitar rumah? Bagus, Sugandi. Tentang sampah, iya, bagus sekali ya. Bisa dijelaskan? Ya. Oh, sampah menumpuk ya, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Bagus. Berikutnya, apakah melihat masalah-masalah sosial yang sekitar rumahmu? Tentang kesehatan, bagus ya. Ini perlu kita cermati tentang kesehatan ya. Contohnya seperti apa? Oh, tentang demam berdarah ya. Ini musim hujan, maka harus hati-hati adanya musim hujan ini, terutama wabah demam berdarah. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang pernah melihat ini? Ya. Silakan. Ada di mana? Di mall ya, di pasar, di jalanan, bagus. Nora? Oh iya, di perkantoran, bagus. Di terminal juga, termasuk juga di tempat-tempat olahraga ya.
di GOR atau di gelanggang olahraga. Iya, terima kasih buat Nora dan Siska. Selanjutnya, di antara kalian yang pernah membuat infografis dengan software Canva? Boleh angkat tangan? Oh iya. Rahmat? Oh iya, sudah pernah, bagus. Rahmat menggunakan apa? Laptop atau handphone? Laptop, bagus. Ya, alasannya karena lebih mudah. Bagus ya. Toifur? Oh iya, menggunakan handphone bagus. Tapi lebih laptop, bagus. Rara, apakah kamu pernah membuat infografis seperti ini? Oke, bagus ya. Bagus. Baik, ini mayoritas sudah pernah menggunakan atau membuat infografis dengan Canva. Oke. Selanjutnya, kita lihat video berikut ya. Halo sahabat digital learner, pada video ini kita akan membahas tentang infografis. Video tentang infografis ini terbagi ke dalam beberapa bagian, jadi simak setiap bagiannya ya. Tentu kita semua tidak asing bukan dengan media satu ini. Ya, kita saksikan video ya tentang infografis. Berbagai saluran seperti televisi dan media sosial. Infografis berasal dari infographics, merupakan singkatan information dan graphics, yang berarti informasi atau data dan gambar visual. Oke. Kan menurut Kamus Oxford, infografis adalah informasi atau data yang ditunjukkan melalui chart, diagram, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar mudah dipahami. Selanjutnya, menurut Jason Menkel, Masih pengertian infografis ya. visual yang akan mengajari kita bagaimana menemukan data kita dan bagaimana berkomunikasi secara visual dan membagikannya kepada audiens untuk mendapatkan pengaruh yang maksimal. Menurut Jason, infografis memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai media komunikasi atau alat pemasaran dengan membuat konten infografis yang informatif dan dapat dibagikan. Selanjutnya, menurut Justin Bagel, media infografis merupakan media yang berpengaruh besar terhadap otak kita. Menurutnya, 90% informasi yang dikirimkan bersifat visual. Jadi, penting untuk menggelitik saraf optik agar orang tertarik dengan data kita. Jadi, apa infografis? Secara sederhana, dapat kita maknai sebagai visualisasi dari data. Sekian video pada bagian pertama. Agar pemahaman kita jelas, akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Selamat belajar. Iya, berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, kita sudah menyaksikan video tentang infografis. Nah, baik, coba sebutkan Sugandi, apa itu infografis? Bagus sekali, ya, tepat sekali. Sugandi sudah menjawab dengan tepat mengenai pengertian infografis. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Sugandi. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang tahu apa saja jenis dari infografis? Iya, Mulyanto? Bagus. Iya? Oh ya, yang pertama adalah infografis statik. Nah, jenis ini bentuk visual yang sifatnya statis atau diam. Ya, artinya gambar yang tidak bergerak. Seperti contoh di dalam tampilan ini. Oke, nah, berikutnya siapa lagi yang tahu tentang jenis infografis? Rahmat. Yang berikutnya adalah jenisnya yaitu infografis animasi. Lihat videonya. Ini adalah jenis infografis animasi. Ya, di sini bentuknya berupa video animasi yang menggabungkan ya, antara audio dan video dengan gambar bergerak. Ya, baik. Seperti ini, bagus. Nora, paham ya? Jenis infografis animasi, bagus. Nah,
Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga yaitu infografis interaktif. Ini adalah gabungan antara infografis statis dan infografis animasi. Siapa yang pernah berkunjung ke mall atau pusat perbelanjaan, ada satu layar atau screen yang bisa kalian gunakan secara interaktif. Misalnya peta gedung, ya, atau mungkin peta tenan, atau juga tentang infografis mengenai barang belanja atau juga produk yang ditawarkan di sebuah pusat perbelanjaan. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk, kalau sudah paham, kita akan masuk ke pembelajaran proyek ya. Nah, namun sebelumnya, siapa yang ingin bertanya tentang materi infografis yang sudah disampaikan sebelumnya? Ya, baik, kalau sudah paham, ke pembelajaran proyek kita. Nah, di awal, saya tanya pada kalian, siapa yang pernah menggunakan software Canva? Oke, Nora, sudah menggunakan? Sudah. Srini, sudah? Bagus sekali. Sugandi? Luar biasa. Rahmat? Rara? Iya, hampir semuanya sudah pernah menggunakan software Canva dalam membuat infografis. Nah, adalah software yang gratis untuk membuat infografis. Ya, kita lihat berikutnya ya. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam membuat infografis? Ada yang tahu? Ya, kita lihat. Langkah pertama yaitu membuat topik atau menentukan topik. Kedua, memastikan target audiensnya siapa, usianya berapa, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu melakukan riset dan pengumpulan data. Yang keempat, kita melakukan proses visualisasi dalam infografik. Yang kelima, menyusun grid layout-nya. Yang keenam, ya, memanfaatkan template. Dan ketujuh, melakukan customisasi kembali dari sisi infografik. Oke, sudah paham? Masih belum jelas? Lihat video berikut. Bagaimana jika Anda ingin membuat sebuah grafis yang akan ditayangkan atau diberikan kepada murid-murid? Kita coba lihat di video. Oke. Pertama-tama silakan masuk ke dalam akun canva.com, kemudian klik create design, kemudian Anda bisa ketikkan info, klik infografik. Ya. Kalian perhatikan, ini adalah video tutorial bagaimana membuat infografis dengan software Canva. Contohnya ada infografis edukasi, ada infografis yang menunjukkan proses, bisa infografis yang menunjukkan bisnis dan sebagainya. Misalnya saya akan melihat lebih jauh education infografis. Perhatikan betul-betul langkah demi langkah Di sini akan muncul semua di dalam video berikut. Misalnya saya ingin membuat infografis tentang bilangan kuantum dalam. Oke. Setelah itu Anda bisa lihat ini adalah template Anda. Kita akan coba perbesar, klik di bagian zoom, kemudian Anda bisa zoom sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Ya, ini langkah-langkahnya. Anda bisa langsung saja Kalian bisa melihat bagaimana infografis dengan mudah menggunakan software Canva. bilangan. Ini saya ke sini, saya ganti. Ya. Baik. Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Ya. Kalian sudah paham materinya? Sudah mengerti tentang langkah-langkahnya? Nah, sekarang kita untuk melakukan proyek membuat infografis dengan Canva. Nah, karena itu untuk memudahkan kalian berkolaborasi, Bapak sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Bapak beri nama yaitu kelompok fantastis. Anggotanya ada Mulyanto, ya.
Nora, dan Rara. Kelompok 2 dengan nama kelompok optimis. Ada Rahmat, ya, ada Siska, dan juga ada Sela. Siap? Bagus sekali. Dan kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini Pak Rosi beri nama dinamis. Ini ada 4 orang, yaitu Sugandi, Srini, Toifur, dan Widya. Oke ya. Pak Rosi sudah mempertimbangkan segala aspek dalam mengelompokkan proyek ini ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan apa yang harus setiap kelompok lakukan dalam proyek ini. Oke. Nah, Bapak sudah menyiapkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, harus sampaikan, jelaskan langkah kerjanya. Yang pertama adalah kalian bentuk kelompok 3-4 orang. Ya. Kemudian siapkan perangkat berupa laptop atau juga handphone, termasuk jaringan internet. Tapi jangan khawatir, di kelas ini sudah tersedia WiFi gratis. Mantap kan? Mantap. Setelah itu, pastikan kalian juga sudah akses ke Learning Management System Telkomsel. Di sana, Bapak sudah mengupload materi-materi serta link video serta LKPD yang akan kalian gunakan untuk proyek ini. Tentu, untuk mengulas kembali, kalian perlu mempelajari modul, ajar, video, dan juga tentunya adalah memperhatikan langkah-langkah di dalam LKPD. Nah, selanjutnya, bagaimana tugasnya? Pertama, silakan setiap kelompok mendiskusikan bersama anggotanya. Oke ya, siap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Bagus sekali. Oke ya, nah berikutnya cari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kalian. Entah itu pendidikan, ekonomi, atau lainnya yang perlu kita carikan solusinya. Ya, oke. Nah, tentunya kalian bisa melakukan penelusuran di internet. Ya. Nah, berikutnya dari masalah tadi kalian tentukan solusinya. Solusinya dengan cara apa? Membuat infografis yang menarik. Oke, nah, setelah itu kalian masing-masing kelompok presentasi di depan kelas mengenai infografis yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Dan tentu kalian upload segera di LMS Telkom School untuk memastikan semua produknya, proyeknya sudah bisa Pak Rosi nilai di LMS. Begitu. Sudah siap? Oke? Jelas? Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini rubrik penilaiannya. Ketika kelompok sudah presentasi tentang infografisnya, kriteria dalam penilaiannya. Yang pertama yaitu alasan materi. Ya. Yang kedua, alat peraga dan aplikasi presentasi yang akan digunakan. Yang ketiga adalah kekompakan kelompok. Dan keempat, cara penyampaian dari setiap kelompok. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Paham? Bagus. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada 10 kriteria ketika Bapak menilai karya infografis kalian. Perencanaan seperti apa, kemudian isi, topik, tipe, visualisasi, termasuk juga warna, huruf, informasi, dan referensi yang kalian gunakan dalam membuat infografis. Jelas? Ada pertanyaan? Iya. Kelompok 1 jelas? Kelompok 2? Kelompok 3? Bagus, semuanya sudah paham ya. Sekarang kita lihat. Nah, setelah itu, setelah presentasi, kalian harus mengupload ya, atau mengunggah ke dalam LMS atau Learning Management System yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini ada materi tentang infografis, ya, kemudian juga LKPD serta link atau juga menu untuk mengupload infografis yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok.
Jelas? Oke, kalau begitu ya. Sekarang saatnya setiap kelompok untuk bekerja, kolaborasi, gotong royong untuk mencari solusi dan membuat infografis dengan software Canva. Masing-masing bekerja, ya. Oke. Selamat bekerja, waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Setuju? Oke, siap? Silakan dimulai. Ya. Di sel pengerjaan, Pak Rosi akan berkeliling untuk memeriksa, ya, memantau, dan juga membantu setiap kelompok ketika ada kesulitan. Ya, baik. Kelompok 1, iya, bagus. Ada kesulitan? Oh, oke, tidak ada. Kelompok 2? Oh, iya. Bagus sekali. Nah, kelompok 3? Iya. Oke, selanjutkan. Bagus. Oke, silakan. Ya. Baik. Sekarang Pak Rosi berkeliling kembali. Kelompok 1. Apa yang akan kalian buat? Oh, tentang kesehatan. Bagus sekali ya. Ini penting sekali karena kesehatan adalah bagian dari hidup kita sehingga harus menjadi solusi atau juga dibuatkan infografisnya. Kelompok 2 apa? Oh, iya. Bagus. Tentang aktivitas harian. Oh, ini penting sekali juga ya. Bagus ya. Oke. Bagus, menarik sekali. Ya, lanjutkan. Ya, kelompok 3. Tentang apa? Obesitas. Oh, iya. Baik, bagus. Ini untuk menjaga kita agar kesehatannya tetap bugar ya, proporsional tubuh kita. Bagus. Oke, silakan lanjutkan. Bagus. Ya. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke? Ya. Baik. Pastikan infografis yang kalian buat sudah menarik sesuai dengan kriteria yang harus disampaikan di rubrik penilaian ya. Oke. Prosesnya, warna huruf, penempatan, komposisi, keseimbangan dan sebagainya. Oke? Ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita siap-siap untuk menyimak presentasi dari setiap kelompok ya. Baik. Ya. Kita akan panggil kelompok 1. Iya. Kita lihat. Iya, kelompok 1 ini ketuanya Mulyanto. Silakan. Iya. Ini sangat bagus ya. Kelompok 1 ini membuat infografis menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya. Ini bagus sekali ya. Dengan judul, kemudian juga icon, serta kombinasi warna yang sangat menarik sehingga enak untuk dipandang. Ya, bagus. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Sekarang kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Iya, kelompok 2 ini ketuanya adalah Rahmat. Silakan untuk ke depan. Oke, ya. Kita lihat kelompok 2 ini membuat tentang daily schedule atau jadwal harian. Nah, karena kalian adalah pelajar, siswa kelas 10, tentu harus memahami dan juga melaksanakan aktivitas harian dengan efektif ya, manajemen waktu yang baik. Kapan harus bangun tidur, kemudian harus belajar, beraktivitas, kemudian juga melakukan tugas-tugas lainnya seperti membantu orang tua atau juga melakukan pertemanan, melakukan sosialisasi dengan teman-teman lainnya. Ini bagus sekali, sangat relevan dengan kalian sebagai pelajar. Bagus sekali ya, kombinasi warnanya kuning,
kemudian tulisan warna putih dan hitam, lalu juga dengan icon rumah, kemudian juga hewan dan juga aktivitas lainnya yang ini sangat relevan dari sisi pewarnaan. Bagus. Ada komentar dari kelompok lain? Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan kembali untuk kelompok 2 ke kursi masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya kita simak penampilan dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ketuanya adalah Sugandi ya. Kelompok 3 membuat tentang infografis obesitas pada anak ya. Kalian punya adik, punya saudara, ponakan, nah ini penting sekali ya. Bagaimana kita mengedukasi saudara kita atau juga adik kita atau bahkan kita sendiri. Ya, bagus sekali ya tentang obesitas pada anak ya. Jadi, nah di sini harus dijaga, harus kita edukasi, kita berikan bimbingan agar kita tidak berlebihan dalam makan dan minum ya. Oke. Ini juga menarik warnanya dengan kombinasi yang sangat elegan, warna biru muda, kemudian ada kuning, hijau, merah, tentunya juga dengan warna merah muda, dengan tulisan mayoritas hitam, dan dengan judul warna putih. Berikan aplaus untuk kelompok 3, ya luar biasa, keren sekali. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi infografis yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Sekali lagi Pak Rosi memberikan acungan jempol karena infografis yang dibuat ini sungguh luar biasa dan sangat-sangat mengesankan. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, selanjutnya kalau sudah, sekarang Pak Rosi akan memberikan soal sumatif pada kalian ya. Baik, tolong diperhatikan. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, deskripsikan pengertian infografis. Yang kedua, uraikan apa saja jenis-jenis infografis yang kalian ketahui. Yang ketiga, bandingkan perbedaan antara jenis infografis statis dan interaktif. Baik, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Lanjut, iya. Oke. Baik. Sudah selesai? Ya, sekarang coba Sugandi. Tolong deskripsikan pengertian infografis. Oke, bagus. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan buat Sugandi. Berikutnya, Rahmat. Uraikan apa saja jenis-jenis infografis. Ya, 1, infografis statik, betul. Kedua, infografis animasi, bagus. Yang ketiga, infografis interaktif. Berikan aplaus untuk Rahmat. Yang ketiga, Mulyanto, bandingkan perbedaan antara jenis infografis statik dengan interaktif. Ya, bagus sekali. Jawabannya benar sekali. Ya, baik. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang materi infografis kita? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kesimpulannya ya. Dari materi yang sudah dipelajari hari ini, bahwa infografis adalah konten informasi berbagai jenis data dan sajikan dalam bentuk bukan hanya sekedar teks, informasi di dalamnya lebih singkat, padat namun lengkap meski hanya dalam satu gambar. Nah, infografis ada 3 jenis, yaitu animasi, statis, dan interaktif. Manfaatnya ada apa saja? Baik, nah inilah penjelasan untuk penulisan kelompok ya. Langkah-langkahnya adalah kalian diskusikan dengan anggota kelompok, kemudian carilah masalah-masalah sosial
yang ada di sekitarmu, tentunya kalian boleh melakukan penelusuran di internet ya. Nah, bisa masalah kesehatan, tentang aktivitas sehari-hari, bahkan juga tentang makanan minuman yang kita konsumsi atau juga masalah lainnya. Oke, nah berikutnya dari masalah tersebut kalian buatlah solusi. Berikan solusi dalam bentuk infografis. Setelah itu presentasikan hasil kerjamu di depan kelas, dan setelah itu maka lakukan upload atau unggah hasil karya infografisnya di learning management system yang sudah Pak Rosi siapkan. Paham? Sudah paham semuanya? Kelompok 1, 2, dan 3? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana penilaian untuk presentasi kelompok? Ini ada 4 ya. Yang pertama, penguasaan materi. Yang kedua, alat peraga. Yang ketiga, kekompakan dan pembagian kerja serta cara penyampaian. Setiap kelompok menyampaikan tentang hasil karya infografisnya. Oke, paham semuanya? Ya. Nah, berikutnya adalah apa rubrik atau kriteria penilaian karya infografis kalian. Ini ada 10, mulai dari perencanaan, kemudian isi, topik, tipe, ya, layout, visualisasi, warna, ya, huruf, arus informasi, serta sumber relevan yang kalian dapatkan dari internet atau dari sumber lainnya. Sudah paham semuanya? Oke? Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah setelah kalian presentasi, maka silakan upload grafisnya di LMS. Nah, proyek ini adalah proyek yang menarik sehingga kalian upload di LMS untuk karya infografis dari setiap kelompok. Oke? Paham? Kelompok 1, 2, dan 3? Bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, silakan mulai dari sekarang mulai bekerja untuk membuat infografis ya. Oke, ketua kelompok Rahmat, Mulyanto, dan Sugandi silakan melakukan pengarahan, kerjasama, dan gotong royong dalam membuat infografis. Setuju? Oke, silakan dimulai. Ya, Bapak akan berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau observasi aktivitas kalian ya. Baik, kelompok 1 tentang apa infografisnya? Oh, tentang kesehatan. Bagus, bagus. Kelompok 1 tentang kesehatan. Oke, sekarang kelompok 2 tentang aktivitas harian. Oh, bagus, bagus. Ini menarik sekali ya. Bagus. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 membahas tentang diet makanan ya, untuk menghindari apa? Obesitas. Ya, bagus sekali ya. Oke, lanjutkan. Waktu kita sisa 5 menit lagi. Ya. Silakan diselesaikan. Pastikan berbagai unsurnya sudah terpenuhi dalam infografis yang kalian buat. Oke? Iya. Nah, sudah selesai? Kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau begitu kita akan siap-siap menyaksikan presentasi dari setiap kelompok. Pasti menarik karena dengan kerjasama yang sangat bagus dari setiap anggota kelompok. Baik, sekarang kita lihat hasil atau juga karya infografis dari kelompok 1. Silakan. Nah, wow, luar biasa. Ini ketuanya Mulyanto ya. Kelompok 1 ini membuat infografis tentang kesehatan. Judulnya Jaga Lingkungan Agar Tetap Sehat. Bagus sekali ya. Kombinasi warna, kemudian juga icon yang mewakili dari setiap informasi yang disajikan di dalam kursus ini. Begitupun dengan warnanya sangat bagus, menarik, enak dipandang mata ya. Kita lihat ada warna kuning, kemudian biru muda, abu, dan lain sebagainya. Oke? Berikan aplaus untuk kelompok 1. Iya. Silakan kembali ke tempat semula. Berikutnya siap-siap kelompok 2. Ya. Oke, kita lihat karyanya.
Kelompok 2 ini ketuanya Rahmat. Nah, kelompok 2 membuat daily schedule, ya, tentang bagaimana merawat hewan peliharaan, ya. Ini sepertinya kelompok 2 ini senang dengan hewan peliharaan, ya. Bagaimana hewan peliharaan kita rawat sebaik-baiknya, ya, agar bisa kita jadikan bagian dari kehidupan di sekitar kita, ya. Oke. Baik, applause untuk kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Wah. Ini ketuanya Sugandi, ya. Membuat infografis tentang obesitas pada anak. Oke, ya. Dengan kombinasi warna yang menarik, ada biru muda, merah muda, kuning dan hijau, dengan juga judul yang sangat jelas terlihat, ya, yaitu obesitas pada anak. Oke, sangat menarik. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke kursi masing-masing. Oke, kita sudah memahami materinya, kemudian mempraktikkan atau project membuat infografis. Sekarang saatnya kita untuk assessment, ya, mengenai apa yang kalian pelajari hari ini. Baik, ya, silakan disiapkan, ya. Ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, deskripsikan pengertian infografis. Oke. Yang kedua, uraikan apa saja jenis-jenis infografis yang kamu ketahui. Dan yang ketiga yaitu bandingkan perbedaan antara jenis infografis statis dan interaktif. Oke? Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke. Ya? Sudah selesai? Baik. Sekarang coba jelaskan. Yang pertama, Sugandi, deskripsikan pengertian infografis. Oke? Ya, bagaimana? Betul sekali. Yang kedua, Rahmat. Uraikan apa saja jenis-jenis infografis yang kamu ketahui. Oke? Iya? Tepat sekali. Bagus, ya. Yang ketiga, Mulyanto, bandingkan perbedaan antara jenis infografis statis dan interaktif. Ya? Benar sekali, luar biasa jawabannya. Baik, ya. Nah, ini jawaban sudah terekam di LMS. Nanti Prosi lihat, ya. Baik, ini sudah luar biasa, kalian sudah memahami dan menguasai materi tentang infografis pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Ya, bagus. Iya, Sugandi. Bagus, iya, oke, tepat sekali. Nah, harus ditambahkan bahwa kesimpulan hari ini adalah infografis adalah konten yang berisi informasi, ya, berbagai jenis data dan disajikan dalam bentuk visual. Bukan hanya sekedar data atau teks, informasinya di dalamnya lebih singkat namun lengkap meski hanya dalam satu gambar. Jenisnya ada 3, yaitu animasi, statis, dan interaktif. Manfaatnya yaitu memudahkan membaca informasi, meningkatkan efektivitas marketing, lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan kepada audiens. Jelas, ya? Sudah paham semuanya? Oke, sudah mengerti? Berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, melaksanakan refleksi diri, ya. Nah, baik. Nora, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Menyenangkan? Bagus, ya. Oke, bagus. Siska, bagaimana perasaannya? Semangat? Bagus. Ya. Sugandi, bagaimana perasaanmu? Oh, ya. Sangat antusias, bagus sekali, ya. Bagus. Berikutnya, menurut kalian apa manfaat yang diperoleh dari pelajaran hari ini? Rara? Oh, bisa membuat infografis dengan Canva, ya. Bagus. Sela? Ya, kamu juga paham, ya, akan buat infografis. Oke. Bagus.
Srini? Bagus, iya. Oke. Untuk semuanya, apakah kalian sudah bisa atau mampu membuat infografis dengan Canva? Oke. Sudah bisa semuanya ya? Bagus. Sugandi bisa? Rahmat? Fur? Mulyanto? Ya, Rara? Widya? Siska? Nora? Srini? Oke. Semua anggota di kelas ini sudah mampu membuat infografis dengan Canva. Dan Pak Rosi sangat senang sekali. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang membuat infografis dengan Canva. Tentunya Bapak menyampaikan permohonan maaf pada kalian semua jika ada kehilafan, kekurangan, bahkan kesalahan dalam pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar terus ya, memanfaatkan teknologi khususnya software untuk bisa melakukan desain maupun memberikan manfaat buat orang lain gitu. Dan tentunya ingat bahwa kalian adalah calon para creative partnership ya, para desainer yang bisa mengembangkan atau juga memiliki peluang untuk menjadi entrepreneur dalam bidang kreativitas betulnya. Karena itu mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Sugandi. Silakan untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Rosi bangga dan tentunya semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Demikian untuk hari ini. Jangan lupa pekan depan kita akan melakukan materi, membuat infografis animatik dan interaktif dengan Canva. Demikian. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.